Halo teman-teman, ketemu lagi di Bung Karbo, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya mana-mana tuh. Nah ini dia, ada Moondrop Joker. Ini tuh sebuah crossback headphone yang katanya sih udah di kelas profesional monitoring. Ya kalau kita lihat dari harganya sih masih cukup friendly ya untuk di kelas profesional monitoring. Cuman kalau untuk kualitasnya kayak gimana nih? Dan ini kan memang udah produk agak lama juga ya. Cuman kita tertarik banget sih untuk nge-review produk ini. Kalau untuk harganya sendiri 1.228.000 di toko CSI Zone, salah satu toko audio yang memang terpercaya. Dan kalian bisa tanya-tanya dulu nih. Jadi misalkan mau beli barang daripada belinya buta gitu kan, bisa di CSI Zone. Nah kalau dalam boxnya sendiri yang pasti dapat headphone-nya, dapat kabelnya juga yang udah pakai 3,5 mm. Kalau mau pasang amplifier nggak usah khawatir, udah dapat adapter 6,35 mm juga. Dan yang pastinya manual, sertifikat, dan garansinya. Dan kalau kalian beli Moondrop Joker ini pastikan garansinya yang dari Kasei yang sebagai distributor resminya. Nah ini dia barangnya Moondrop Joker. Pertama kita bicara untuk build-nya dulu. Di sini saya udah langsung kayak agak-agak kecewa dikit ya, karena kerasa untuk build-nya ini nggak yang bagus-bagus banget. Jadi kerasa kayak kopong gitu, padahal harganya sih ya di 1 jutaan gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman saya beberapa hari ini pakai sih nggak ada masalah ya. Walaupun kalau kita ya agak tarik-tarik nih misalkan, ini tuh kerasa kayak agak-agak takut aja gitu, nggak yang kerasa kuat banget. Ya mungkin hati-hati aja ya kalau kalian misalkan beli si Moondrop Joker ini. Nah kalau kita bicara untuk kabelnya sendiri udah kerasa kuat juga. Ini tuh dilapisin kayak fabrik gitu. Dia menggunakan 3,5 mm, menggunakan stereo 3,5 mm juga. Udah ada tulisan right dan leftnya juga di headphone-nya. Jadi kalian ketika mau pasang nggak akan kebalik kok. Oh ya, dia sudah menggunakan L shape juga ya. Dan kalau dari pengalaman saya sih untuk kabel nggak mudah kecabut ya pada saat misalkan nggak sengaja ketarik gitu. Oh ya, karena ini memang fokus ke yang musik aja, jadi dia nggak ada mikrofon atau remote. Cuman kabelnya yang bisa dicabut kayak gini artinya kalian bisa gonta-ganti kan, misalkan kalian punya kabel sendiri atau mungkin yang ada mikrofonnya mau dipakai buat main game mungkin. Oke, balik ke headphone-nya. Untuk desainnya sih simple aja ya, dia berwarna hitam kayak gini. Di bagian luar tangkainya ini ada Moondrop Joker, di situ ada indikator L dan R-nya, dan di bagian luar ear cup-nya ada senyumnya Joker. Walaupun yang nggak terlalu kelihatan ya, cuman lumayan lah menambah desainnya lebih cakep aja. Tapi sayangnya untuk si Moondrop Joker ini nggak bisa dilipat, jadi kalau dibawa mungkin agak makan tempat. Nah untuk si Moondrop Joker ini beratnya di 287 gram dan memang kalau dari pengalaman saya sih, saya pakai sampai berjam-jam sih masih kerasa nyaman ya. Jadi untuk di bagian atas kepala tuh nggak ada yang terlalu neken. Memang untuk padding di kepala ini juga lumayan ya, udah cukup empuk. Dan kalau kita bicara untuk si earpadnya sendiri, lumayan juga kok, dia udah cukup empuk. Tapi dia tuh bahannya dari fabric gitu, jadi bukan yang kulit sintetis. Oh ya, kalau kita bicara untuk clampingnya sendiri, menurut saya sih masih kerasa agak pas aja ya. Dan kalian bisa tarik di sini untuk ukurannya. Cuman kalau dari pengalaman saya memang nggak yang untuk kepala gede. Saya aja yang dengan rambut kayak gini tuh harus ditarik agak lumayan gitu untuk bisa saya pasang dengan nyaman. Nah kalau untuk si ear cup-nya sendiri ini udah cukup gede tapi nggak yang dalam banget. Dan ketika saya pasang sih di ujung-ujung telinga gitu masih kerasa kena untuk ke paddingnya. Dan setahu saya untuk si earpad-nya ini bisa dicopot ya. Tapi saya sih nggak sempat nyobain. Nah juga untuk si earpad-nya ini tuh buat saya sih kalau udah dipakai lama dan agak keringatan itu agak sedikit gatal. Dan satu hal lagi nih yang mungkin ada beberapa orang bakal bikin sebel ya. Jadi ini tuh earpadnya dia bukan kulit sintetis, dia yang fabric seperti saya bilang tadi. Dan ini tuh dia breathable kan, jadi nggak cepet panas untuk di sekitar telinga. Cuman ketika dipakai sayangnya passive noise isolation-nya ini kurang bagus. Jadi suara sekitar itu masih kerasa masuk. Ya nggak sampai yang kayak open back headphone juga, tapi tetap kerasa beda dibandingkan close back headphone yang sudah pernah saya pakai. Jadi misalkan kalau dari pengalaman saya ada suara kipas di komputer dan ada suara outdoor yang agak ribut, itu tuh masih kerasa masuk. Walaupun setelah saya asik sendiri main game atau nonton gitu, udah nggak terlalu notice sih. Cuman buat yang ya seperti saya bilang tadi, ada aja yang mungkin yang sebel, yang pengen bener-bener kedap rasanya. Oh ya, kalau dari pengalaman saya juga ketika saya pakai, saya nunduk atau nenggak itu nggak yang gampang copot kok, dia masih bisa nahan di kepala. Sebelum kita ke sound quality-nya, kita lihat dulu untuk spek lengkapnya. Kalau kita lihat dari speknya tadi, langsung yang pertama notice adalah dia butuh amplifier. Jadi untuk impedance-nya cukup gede dan dia butuh power tambahan aja gitu. Karena memang kalau dari pengalaman saya ketika saya coba pasang di HP aja itu memang harus full volumenya dan itu masih kerasa kurang. Saya coba di DAB, lebih kerasa enak tapi tetap saya ngerasain tuh kayak volume harus gede. Jadi tetap nggak kerasa yang full aja powernya keluar kalau tidak menggunakan amplifier.
Nah, kalau untuk drivernya sendiri menggunakan dynamic driver berukuran 50 mm. Dan kalau dari hasil pengalaman saya coba beberapa hari ini, yang jelas pasti pertama bisa saya bilang ini tuh bukan buat bass head, bahkan ini lebih ke untuk treble head. Kita bahas satu-satu. Yang kerasa langsung di bagian low frekuensi atau bassnya ini tuh kerasa kurang aja powernya, jadi kerasa kurus aja gitu, nggak ada yang bodinya boom gitu, itu nggak dapet. Apalagi buat kalian yang suka dengan dentuman atau impact yang boom boom gitu, ini nggak bisa dapet. Masih ada sih kerasa untuk yang impactnya ini, tapi ya gimana ya, agak kering aja gitu rasanya dan dia kurang bisa keluar. Apalagi kalau kita bicara untuk di bagian sub bass-nya juga, rumblingnya ini kerasa tipis. Kalau untuk upper bass sendiri masih sedikit oke, masih lebih kerasa untuk si bodinya, tapi tetap nggak bisa yang kerasa kayak apa ya, ada powernya aja keluar gitu, jadi lebih kayak nemenin doang. Tapi memang kalau kita bicara untuk detail, lumayan sih untuk di bagian low frekuensi juga kerasa cukup oke nih. Apalagi kalau misalkan kalian dengerin kayak lagu-lagu pop atau rock yang ada drumnya, ini tuh detail di bagian low frekuensi di sini cukup enak. Dan pastinya juga nih tidak akan bleeding ya ke bagian mid atau treble-nya. Dan kalau kita bicara untuk bagian mid-nya sendiri, kalau dari pengalaman saya, suara vokal ini udah cukup baik. Dia nggak kerasa yang forward, nggak kerasa yang intimate, tapi cukup oke kalau misalkan dengerin kayak lagu-lagu pop gitu, atau misalkan di lagu-lagu rock gitu, saya suka sih suara vokal ini bisa keluar gitu. Dan juga untuk suara instrumen nggak akan ngalangin untuk suara vokal ini. Jadi buat saya sih udah kerasa kayak ada porsinya masing-masing, walaupun tidak yang terlalu detail gitu. Jadi tetap masih kerasa kadang-kadang sedikit kecampur aduk, terutama ketika banyak instrumen main secara bersamaan. Walaupun yang saya dapat sih tetap suara vokal ini bukan yang clear banget ya, clarity-nya itu tetap nggak bisa yang se-clear itu. Saya masih kerasa kadang kayak agak-agak mendem, walaupun bisa jadi faktor karena nggak pakai amplifier juga. So kalau buat kalian yang suka dengan detail di instrumen, suara gitar, suara biola, suara piano, ini tuh udah kerasa enak, dia udah bisa keluar dengan nyaman gitu. Saya nggak ada komplain, mau dengerin lagu jazz juga, di rock juga kerasa ini tuh suara gitar tuh ya enak aja gitu, warnanya tuh kerasa. Nah tapi nih yang paling menonjol dari si Moondrop Joker ini di bagian treble-nya itu saya dapat nggak sampai yang nusuk, nggak sampai yang kerasa pedes, tapi kalau buat saya udah sedikit melengking. Jadi kadang ada beberapa lagu yang saya harus turunin volumenya karena saya nggak kuat untuk di bagian treble-nya. Cuman saya memang bukan treble head ya, saya lebih suka untuk yang karakternya lebih ke balance. Treble-nya ini udah kerasa enak, udah kerasa airy, jadi dia nggak yang ngasal keluar doang terus hilang gitu kan. Terus juga nggak kerasa yang pecah, dia detailnya juga cukup bagus, bisa keluar. Misalkan kalian dengerin lagu-lagu di rock terutama untuk di bagian treble-nya ini masih kerasa nyaman kok, mau itu rock tahun 80-an dia atau tahun 90-an ataupun rock-rock di tahun sekarang. Tapi tetap ya untuk si Moondrop Joker ini saya masih kerasa ada si bilasnya, jadi terutama untuk S gitu itu masih kerasa berlebihan sedikit. Dan kalau kita bicara untuk bagian imaging sendiri, menurut saya sih udah cukup baik, jarak dan asal suara gitu udah bisa ya dikenali, itu kerasa. Nggak yang cuma stereo doang, tapi tetap nggak yang bagus-bagus banget, jadi lebih ke lebar aja untuk bagian tingginya tuh nggak kerasa yang segitu separate-nya atau terpisahnya. Nah kalau kita bicara untuk soundstage juga saya bisa bilang seadanya aja untuk di harganya. Yang pastinya nggak akan kayak di kelas ya TWS gitu atau IM gitu, tapi untuk di headphone sendiri saya masih bisa bilang bukan yang terbaik. Intinya sih untuk si Moondrop Joker ini saya pakai beberapa hari, saya buka lagi tuh playlist lagu-lagu old school saya. Di situ ada Blink, 182 itu, ada Green Day, ada Red Hot Chili Pepper, lagu-lagu kayak gitu tuh enak banget. Atau enggak saya dengerin lagu-lagu kayak Jepang. Dan saya lagi nggak banget untuk dengerin lagu-lagu EDM ketika pakai si Moondrop Joker ini, karena buat saya beneran kerasa yang kayak jadi thin gitu, jadi kayak kurus banget dan itu jadi kurang nyaman. But still baik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja untuk sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have won't be long before dawn. Gotta be patient for a while.
Oke, tadi kalian udah dengerin tulisan sampelnya. Perlu saya ingatkan ya, kalian tidak seperti langsung pakai si Moondrop Jokernya ini. Dan kesimpulannya yang bisa saya ambil untuk si Moondrop Joker ini masih bisa saya rekomendasikan untuk di harganya. Tapi buat yang memang lebih utamakan untuk ya denger lagu aja, bukan yang sebagai profesional monitornya tadi. Kalau ke level sana sih menurut saya belum dapet ya. Mungkin masih ada yang lain di harganya yang mirip-mirip atau yang agak naik sedikit tapi udah sesuai aja gitu untuk di kelas sebagai profesional monitoring. Kalau ini saya dapetnya lebih yang memang suka lebih kayak untuk denger lagu aja fungsinya gitu. Atau saya juga sempat cobain pakai main game walaupun nggak yang nyaman-nyaman banget tapi masih bisa dipakai. Dan pastinya juga saya lebih suka ketika pakai ini tuh dengerin lagu-lagu yang kayak pop atau rock gitu atau kayak jazz atau klasikal juga masih oke. Dan juga pastinya ingat ya, untuk si Moondrop Joker ini disarankan, bahkan di manual juga dibilang kok disarankan pakai amplifier. Dan buat kalian yang tertarik, langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa subscribe ke channel kita juga, dan bisa di share juga di videonya ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!